Mengapa Jokowi jadi sasaran OSISI RP? Sekarang mari kita telaah bagaimana Presiden Jokowi bisa menarik perhatian mereka. Jika OSISI RP memperoleh informasi dari media lokal, pertanyaannya tentang media Indonesia mana yang paling kritis terhadap Presiden Jokowi dapat dijawab dengan mudah. Jokowi mungkin bukan pemimpin sempurna menurut siapapun yang mengikuti landscape politik negara ini, tetapi tidak dapat disangkal bahwa ia telah berupaya keras atas nama rakyat dengan membangun pelabuhan, bandara, dan infrastruktur jalan tol. Dari Sabang sampai Merauke, Jokowi telah berupaya membangun, namun segala usahanya nampaknya sia-sia. Kritik terus mengalir dan nama beliau pun diincar oleh lembaga-lembaga asing yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya Indonesia. Fakta bahwa OSISI RP berbasis di Bosnia, sebuah negara kecil di Eropa Timur dengan tingkat pengangguran tinggi dan pendapatan per kapita rendah, penting untuk diperhatikan oleh LSM dan politik internasional. Menariknya, mereka sering menegaskan bahwa mereka adalah organisasi independen. Namun, apakah mereka benar-benar independen? Ada banyak kepentingan di dunia dan tidak ada seorang pun yang sepenuhnya netral, terutama dalam hal politik dan kekuasaan. Ketika OSISI RP mengeluarkan laporan atau memberi label pada seseorang, hal itu seringkali berubah menjadi alat politik bagi pihak tertentu. Lalu sebagai orang Indonesia, apakah kita akan langsung percaya? Perlu diingat bahwa informasi yang diberikan OSISI RP mungkin juga didasarkan pada dugaan, dan mereka tidak memiliki kewenangan hukum atau kapasitas untuk mengajukan tindakan hukum terhadap siapapun. Ironi masyarakat global adalah bahwa negara-negara besar mendukung organisasi seperti OSISI RP. Mereka tetap bungkam tentang isu korupsi di negara mereka sendiri, sementara fokus untuk menarik perhatian terhadap isu tersebut di negara-negara berkembang. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, korupsi masih ada, tetapi tidak pernah mendapat banyak perhatian. Mengapa? Karena mereka terutama menargetkan negara-negara yang dapat digunakan sebagai alat tekanan politik. Mereka kini menargetkan Presiden Jokowi yang telah purna tugas dari jabatannya. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan Jokowi? Ia tengah berupaya keras membangun bangsa kita. Ia bukanlah penjahat yang mereka coba gambarkan, tetapi ia juga bukan malaikat. Apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Kita dapat belajar satu hal dari kasus ini. Jangan mudah percaya. Perhatikan siapa yang berbicara, mengapa, dan siapa yang akan diuntungkan. Kita telah jatuh ke dalam perangkap propaganda jika kita hanya membaca judul berita dan langsung percaya. Kita perlu bersikap kritis sebagai warga negara. Jangan hanya menonton tanpa daya, apalagi membiarkan kepentingan beberapa pihak mengambil keuntungan dari kita. Di tengah semua ini, kita harus bersikap jernih dalam mengambil keputusan. Kritik memang perlu, tetapi harus berdasarkan fakta dan bukan fitnah. Jika kita terus terpecah belah karena propaganda seperti ini, kita hanya akan berakhir sebagai korban dalam permainan politik global. Jokowi telah berjuang keras untuk rakyat, tetapi bahkan setelah lengser dari jabatannya, masih saja ada yang berusaha mendiskreditkannya. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk tidak menjadi pion dalam permainan mereka. Karena pada akhirnya yang rugi bukan hanya Jokowi, tetapi kita semua sebagai rakyat Indonesia.
Namun di balik semua itu ada yang tidak senang karena kelompok tertentu tidak lagi memiliki kepentingan mereka, dan karena tidak mampu menghadapinya secara langsung, mereka beralih ke cara lain seperti fitnah, misinformasi, dan sekarang predikat murah dari LSM internasional. Media lokal yang bekerja sama dengan OCCRP jelas-jelas memiliki prasangka buruk. Anda sudah mengetahui media-media yang telah merusak citra Jokowi sejak ia berkuasa. OCCRP bukanlah malaikat, mereka adalah pemain bisnis yang lihai, mengumpulkan informasi dari negara-negara dengan sistem politik yang lemah dan kemudian menjualnya sebagai senjata ofensif. Siapa yang membeli? Saingan politik, pesaing bisnis, atau siapapun yang merasa diremehkan oleh para pemimpin yang mereka targetkan. Dan ini bukan hanya tentang Indonesia, telah menimbulkan kontroversi dengan Panama Papers, Pegasus Project, dan inisiatif lainnya. Tetapi perhatikan bagaimana mereka secara konsisten menargetkan negara-negara berkembang dan negara-negara kecil dengan para pemimpin yang tidak dianggap termasuk dalam arus utama global. Karena Bosnia tempat mereka berada adalah negara kecil dengan ekonomi lemah, mereka menghasilkan uang dengan menjual fitnah dengan kedok investigasi yang tidak memihak, dan kita malah membantu menyebarkan fitnah itu dengan mengambil sikap ikut-ikutan membenci pemimpin kita sendiri. Mereka tidak hanya menyerang Jokowi, tetapi juga kedaulatan nasional kita, mempermalukan kita dalam skala global hanya berdasarkan pendapat mereka sendiri dan tanpa bukti pendukung atau proses hukum. Jika mereka benar-benar peduli dengan korupsi, mengapa mereka tidak menargetkan negara-negara kuat? Praktik korupsi umum terjadi di Eropa, seperti halnya di Amerika, tetapi jarang disorot karena mereka menargetkan negara-negara berkembang seperti Indonesia yang mereka yakini tidak memiliki kapasitas untuk membela diri